Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dulu dua Ananda Yulida Maisanti ya yang dirayakan acara haul Akikoh. Lagi lah anak saya sih wadon bapaknya itu. Oh jadi yang kakek udah gede. iya udah punya anak kalau kayaknya udah hakika di hakika lagi baik iya lu boleh pak 2 kali hakika sih kalau korban kan boleh tuh setiap tahun lah kalau hakika nggak apa-apa sayanya lupa mah itu udah ambil lagi Ustaz. pada saya gitu lupa Banyak sih yang ada tanya kali. hah Wajib ada nggak lupa. kayaknya kemarin pernah APK tuh Pak Sampi itu rame-rame lah ngapa saya lupa Nah, jadi sekarang biar sah dan namanya nih. baru jadi mau Iya. Apa yang aku pulang ke Ustaz? على هذه وعلى كل نية صالحة نسأل الله العفو والعافية والصحة والسلامة والعناية والهداية نرجو رحمة من الله تعالى عز وجل نرجو ونطلب شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو ونطلب كرامة من أولياء الله خصوصا إلى حضرة Ibu Maisanti binti Haji Masan Haji Masan. Allahumma ij'alhu sihhatan wa afiatan wa salamatan wa barakah wa umuliha wa sahih badaniha wa ij'alha min ahli al-ilm wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-ibadah wa min ahli al-sadaqah wa ij'al fi baitiha sakinah mawaddatan wa rahmah bika wa judika wa karumika ya arhamar rahimin wa bijahi barakatuh bi karamati bi ijabatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام في يومنا هذا إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan guru kita sekaligus emaknya anak yang punya rumah Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Ismawati Asmawati yang semakin hari saya lihat
biar semakin montok. Untuk apanya Pak? Semakin sehat buat diri. Alhamdulillah kalau sehat Bapak. Mudah-mudahan Banyak nama sehat. panjang umur, diberikan keberkahan semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Anak, menantu, cucu dan keluarga besarnya Allah jadikan orang-orang yang diselamatkan Allah, jadikan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, berkah Allah, dan semuanya jadi ahli iman. Amin ya Rabbal alamin. Saya muliakan tentunya sahibatul bait, Ibu Yulidan yang hari ini akikoh, kali-kali di akikoh. Mudah-mudahan rezekinya diganti oleh Allah dan rezeki berkah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, sakinah, mawaddah, warahmah. Beliau dan suami serta anak-anaknya soleh dan soleh. Mobil khusus pula yang saya hormati para ibu-ibu asatizah. Kita ini baca Quran sampai Ibu Ustazah siapa namanya? Tia. Ibu Ustazah Tia. Kayaknya kayak sekolah asing. Dia aja katanya. Kira tiap. Jadi saya ibu. Anak murid saya apalagi gurunya. Kalau ibu, ibunya kamu udah ngaji sampai dengan bapak. Ini yang dipanggil ilmu manfaat. Jadi mudah-mudahan Ustazah Tia dari hasil ilmu yang diajarkan oleh Ibu Ustazah Hajar Kasmawati, mudah-mudahan ilmu berkah dan manfaat. Amin. Saya hormati seluruh para ibu-ibu jamaah majlis apa namanya? Khairul Nisa. Khairul Nisa yang hari ini ngajor di Jelupang. Jelupang. Salah Bu Elwe datang menghadiri Bu RW ya? Belum, gue baru lahir. Selamat datang Bapak RW. Nyaman. Masuk Pak RW, masuk. Oh, ini Pak RW di dalam. Masuk jalan jendela, kunci. Juga yang saya hormati Bapak RW Ahmad dan Bapak RT Rojali. Dua-duanya mudah-mudahan selalu sehat. Amin ya Rabbal alamin. Para ibu-ibu jamaah sekalian, alhamdulillah udah lama Ibu Ustazah Aswati mau undang sini. Iya. Baru sampai di sini. Alhamdulillah sudah dapat. Mudah-mudahan ini bukan kali pertama, tapi setiap saat mengundang saya. Bosan. Wajib. Kalau nanti Apa aja pokoknya malah. Dan alhamdulillah saya ada waktunya. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya ada waktunya walaupun kemudian saya bisa hadir di rumah anak Ibu Ustazah Asmawati. Mudah-mudahan ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kali ini saja kita bisa berjumpa, tapi seterusnya. Para ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum fi qabr. Jangan jadikan rumahmu, la taj'alu buyutakum kal qabr. Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Kuburan seperti apa? Maksudnya jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, sepi dari sholat sunnah, sepi dari baca Quran. Udah setiap hari sepi, keluarganya gak ada sembahyang. Seminggu sekali, sebulan sekali pengajian juga kagak ada. Itu rumahnya kayak begitu, walaupun bagus kayak kubur. Tapi rumah ini sudah diisi orang lain. Kalau rumahnya ustazah, pasti anaknya rajin. Amin. Kalau rumahnya ustazah, anaknya pasti hobinya zikir. Insyaallah. Hobinya mencet Dengerin nanti, ya nggak kedengeran nanti mani. Hobinya mencet digitas. Ini Pak Ustaz lagi ngomong tuh. HP kali. Ya mencet HP ada waktunya. Iya.
anak saya 2 Dikit tuh, 1 juga. lagi tuh Pak. Iya mau kemana dia? Nanti, Tia mau kemana Tia? Kenapa demikian ini Kira-kira sekalian? dia mau aja tadi. Karena ustazah itu semua punya doa dia. Ustazah doanya apa buat anak? Doa buat anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tadi baru saya membaca doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya Ustaz. Dan doanya para jamaah pengajian majlis Faidun. Apa maksud dan tujuannya? Sepintar apapun maknya nanti bakal pulang ke alam surga. Mau ke alam surga apa mau ke alam barzah? Alam surga dulu belajar. Kalau sudah mau ganti sono Ya. Emaknya nanti bakal pulang, bapaknya juga bakal pulang. Tinggal yang meneruskan sejarah daripada keluarga Ibu Haja Asma'ili adalah anak keturunan. Agar bagaimana itu anak dan keturunan supaya menjadi soleh bagi laki-laki, solehah bagi perempuan, jangan luput daripada doa yang diajarkan Allah dalam pun. Itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbana hab lana, ya Allah anugerahkan kepada kami. Kami itu siapa? Kita sebagai ibu dan bapak. Siapa lagi kami? Anak, cucu, cicit, mantu, seluruh keluarga besar kita. Min azwajina, daripada istri kami. Ini harusnya yang berdoa laki nih. Kan min azwajina itu daripada istri. Itu tidak satu itu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kan Nabi Ibrahim bininya banyak. Nabi Ibrahim itu dalam sejarah ada yang mengatakan bininya 11, ada yang mengatakan jumhur ulama bininya 1 Siti Sarah, 2 Siti Hajar. Dua-duanya itu dari 2 bini, dua-duanya anaknya jadi nabi. Dari Siti Sarah jadi nabi, namanya Nabi Isa. Dari Siti Hajar juga jadi nabi, namanya Nabi Isa. Kok bisa jadi nabi? Karena dua-duanya ridho. 5 dua-duanya istrinya ridho di sebab istrinya pintar karena di mandi itu rasanya manis. Amin ya Allah. Kalau ibu rasakan dengan sungguh-sungguh manis benar. Manis benar. Semanis bahkan lebih manis daripada madu. Ini saya mau kupas dikit nih. Saya mau kupas dikit nih. Kurang bagaimana manis. Seorang istri yang pertama, kemudian dia mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Semua dosanya digempur habis oleh Allah. Dia gak usah sholat tahajud, ngantuk-ngantuk, gak usah zikir banyak-banyak. Cukup dengan sholat fardu 5 waktu. Ngaji kalau dia sempat dia ngaji. Itu sudah cukup baginya dengan merelakan suaminya menikah lagi. Alhamdulillah. Ini lagi cerita. Ini jangan pakai. Dulu lagi jelasin dulu. Yang kedua, doanya mustajab. Doanya dijawab. Oh, doanya dijawab mau kan? Nggak mau doa dijawab mas, kawin lagi laki kita. Itu maksudnya. Kenapa kok doanya mustajabah? Karena perempuan yang ridho di madu, dia hatinya seperti hati para wali-wali. Kenapa? Setan sudah gak sanggup lagi godain dia. Alhamdulillah. Itu maksudnya. Cukup sampai di situ. Udah, itu asal tahu aja kan? Orang godain dia. Ini asal tahu aja. Setan kesal sama itu, kagak bisa dibuat. Udah, cukup sampai di situ. Jangan banyak baca. Ya benar. Iya, Jangan baca. gitu mas. Ini biar paham dulu, biar paham. Nah, selanjutnya ngomongin anak. Itu anak bisa jadi kuntilanak, bisa jadi pembawa nikmat. Itu anak tuh.
Kebanyakan kita punya anak, kalau kagak jadi kuntilanak, jadi genderuwo. Semuanya orang tua, semuanya emak, semuanya apa aja baba. Mau ngawinin baba, mau nikahin anak emak, mau nempatin rumah emak baba. Kemampuan lu mana? Gitu ya. Emang begitu anak mah kayak kutu di pala. Anak udah. Walaupun itu dia udah punya duit, tetap kalau kagak enak kalau kagak minta sama mamanya. Itu anak begitu. Kalau anaknya itu sih kita akan ngomong. Kadang-kadang anak udah kaya tetap aja pasti harap-harap dibagi sama emang mamanya kaya kayak gitu saja semuanya. Amin apa? Nyari mama yang begini nih. Saya mau nih punya lagi. Wajib adopsi buatnya. Bayangin kalau punya anak bagaimana? Neta itu bagaimana? Yang punya Langsung. Ya itu taruh langsung. Wajib. Nih. Langselin. Kalau adopsi anak kayak gini, udah pintar. Udah ngajarin banyak. Mau punya duit pagi mah, pagi-pagi lagi. Kalau adopsi anak begini mah enak nanggapin duit tausiah mulu baji. Udah pintar semua ya. Daripada masih anak-anak ninggalin otak, ninggalin pikiran juga gini. Amin apa? Amin. Udah masa udah adopsi amin. Jadi anak macam-macam kayak begitu. Ada yang jadi kuntilanak, ada yang membawa dia. Makanya ada doa nih, Bu. Ini doa tolong dicatat kalau ibu mau. Kalau yang bawa HP doakan. Doanya begini. doa apa nih Pak? Doa biar anak nggak jadi kuntilanak. Udah siap lah? Doa supaya anak nggak jadi kuntilanak, nggak jadi genderuwo. Jadinya anak dia purota. Amin. Ini ijazah ini kalau sembarangan Bu. Ini cuma saya kasih ke ibu doang nih. Bener. Ini saya ngambilnya jauh. Jauh ini doa ini. Bu, Ya. udah siap belum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Barik lana. Allahumma barik lana wa barik fi auladina. dulu. Allahumma barik lana Allahumma barik lana. fi auladina Fi auladina. wa zurriyatina wahfazhum Wafasmu. wa la tadurruhum Wala tadurruhum. warzuqna Warzuqna birrahum. birrahum. Berdoanya. Itu diwirid sebagai doa. Berapa kali Ustaz bacanya? Paling dikit sekali. Bagusnya 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Sebanyak-banyaknya yang penting itu mana kanjeng. Itu lebih bagus, lebih cepat diterima Allah Subhanahu. Apa itu maknanya? Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fi auladina, dan berkahi pula anak-anak kami. Allahumma barik lana fi auladina. Terus wa dzurriyyatina, berkahi pula anak cucu dan keturunan kami. Wahfazhum, peliharalah mereka dari segala macam kejahatan. Pelihara mereka dari segala macam keburukan. Pelihara mereka dari segala macam akhlak yang buruk, akhlak yang rusak. Terus wala tadurruhum, dan jangan kau jadikan mereka orang yang berbuat aniaya atau orang yang berbuat kesesatan, orang yang berbuat kejelekan semasa kita hidup sampai kita meninggal dunia. Wahfazhum wala tadurruhum. Kemudian warzuqna birrahum, dan jadikan anugerahkan kepada kami rezeki
birrohum dari sebab kebaikan paham gak nih maksudnya? Warzuqna birrohum, kita minta sama Allah agar kita dapat kebaikan dari anak keturunan kita. Apa contohnya? Ya, Anaknya disantrenin anak kita sampai belasan tahun, dari remaja sampai dewasa, kemudian punya anak, punya bini, punya anak, punya pesantren, lalu pahala mengalir, duit juga datang. Itu namanya warzuqna bir. Kita ngurusin dia dari orang sampai gede, sampai dia berkeluarga, kagak sia-sia. Namanya kita dapat hasil keuntungan duit, pahala dapat sebulan sekali ngirimin duit sama emak. Apalagi anak kita sekolahin dari SD, SMP, SMA, terus kita didik agama sampai dia sekolah, sampai dia kuliah, kerja, kemudian gaji gede. Sebulan sekali dia punya gaji 6 juta, emaknya dikasih 3 juta. Itu namanya warzuqna birrohum. Kita dapat anugerah rezeki atas kebaikan mereka. Siapa? Anak cucu keturunan. Mau begitu mau? Mau? Dia baca ini doa. Enak gak punya anak gitu? Enak banget ya? Agak sia-sia gue mau kosin dulu dong. Ya, agak sia-sia gue jadi dulu nih. Emang gue kepengen banget dulu lu punya laki orang kuliah. Emang bener lakinya gemuk. Tapi orang kaya, bos gede. Waduh. Tapi jelek mah, biar jelek juga. Yang penting duitnya banyak. Daripada gantengnya betul kagak? Mendingan kagak terlalu cakep tapi duitnya banyak, orangnya bang. Kalau pernah ngomel, mau nggak punya laki gitu? Punya mantu itu mau nggak? Pernah ngomelin anak kita minta apa baik dibeliin. Emaknya ditanyain, mak mau makan durian, aku mau makan sawo. Pokoknya mau aja baik. Mau punya mantu gitu mau? Mau? Doa kayak tadi. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birrohum. Wajib apa? Apa? Allahumma barik lana wa barik Wasalam. Itu saya mendapatnya gitu. Coba bagaimana coba? Allahumma barik lana wa barik fi auladina wa barik man tawasalabina. Udah gitu doang. Udah gitu doang. Ini itu doa Nabi itu. Ya, jadi itu kurang sempurna. Nih yang sempurnanya ini. Jadi wahfazhum wala tadurruhum. Ini mohon dipelihara anak-anak kita. Wala tadurruhum, dan jangan dibikin celaka anak-anak kita. Itu sempurnanya itu. Ya, kita mohon dipelihara anak cucu kita dari bahaya narkoba. Amin. Oh, itu anak kalau udah kena narkoba, duit yang ada habis, betul kagak? Ketangkep 30 juta. Padahal mah kesarat tahu kesarat. Nauzubillah min dzalik itu gitu. Kesarat sama pergaulan bebas, ditangkap polisi. Kita mau lagi enak-enak tidur, ada yang telepon anak ibu di polsek, gitu. Yang enak makan lagi telepon, assalamualaikum, apa di rumahnya ibu saja Sumiati, bapak Yahya, betul? Ibu punya nomor rekening nggak? Gitu. Ada apa ya? Saya mau transfer 5 miliar. Pak. Duit semua pak, nggak campur daun. Artinya itu kabar gembira. Nah, makanya supaya hal itu kita peroleh atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya ibu dan bapaknya kudu tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Masih aja di HP, klik Rabbi ja'alni, udah keluar. Sekarang gak usah nanya surat-surat apa, klik aja, nanya Mbak Google Rabbi ja'alni, tulis aja Rabbi ja'alni, itu keluar. Betul gak? Iya. Rabbi ja'alni maknanya Tuhanku
jadikan aku muqimas sholati, orang yang seumur hidup kagak pernah ninggalin sembahyang. Pengen nggak? Seumur hidup nggak pernah ninggalin, sehat sholat, lagi sakit tetap sholat, lagi santai sholat, lagi sibuk terima tamu kondangan juga, lagi kagak punya duit tetap sholat, habis dapat gusuran tetap sholat. Tuh namanya muqimas sholat. Iya, punya duit kagak punya duit, sholat mah kewajiban. Laki bener atau laki-laki gila tetap sholat mah kewajiban. Kena ada perempuan bini waktu lakinya soleh, dia sholat jalan tekun rajin kemana-mana, pakai kudungan, pakai jilbab, pakai engsen. Lakinya kedengeran betak, sabar orang Kerawang. Sembahyang berhenti, ngaji berhenti. Kerawang Dosono jauh. Kerawang di Belanda itu Pak. Emang Belanda ada Kerawang Pak? Maksudnya di bawah perempuan agak benar. Tahu gak perempuan agak benar? Alhamdulillah tuh. Kira-kira gitu dah. Akhirnya sholatnya berhenti, ngajinya berhenti, pakaian jilbab berhenti. Mana-mana setan ngetrek. Mending kalau awal si awalnya ngelempet. Sering ngeliat nih, tadi jogging berarti ya. Umpamanya. Kira-kira siapa yang rugi? Dia sendiri yang rugi. Setan bersorak-sorai karena berhasil menggodanya. Tinggal malaikat menangis. Apa kok jadi begini? Berarti dia ikrarnya kepada Allah bukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan lillahi rabbil alamin, tapi lil zauji rabbil alamin. Untuk suaminya, daripada seluruh alam suaminya adalah nomor satu. Itu salah. Maksud saya, ibu sayang sama suami, taat sama suami selagi dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika suami kita mengalami hal gangguan daripada kuntilanak yang berdagang, ibu tetap imannya kepada Allah. Itu sebab orang hidup kagak yang selamat dari cobaan, betul kan? Ustaz dicoba, ustazah dicoba, jamaah juga dicoba, semuanya dicoba. Ketika dicoba, lulus apa kagak? Maunya lulus apa enggak, Bu? Lulus. Oh, maunya lulus apa enggak? Lulus. Kalau cobaan kita diuji, pengen lulus, pengen nilai tinggi, naik derajat, kembalikan semua segala ujian cobaan dengan mengucap qalu inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Biar tuh segala kejelekan mati semua, kejelekan kebusukan mati semua, kejahatan mati semua. Jadi semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kita tinggal disuruh bersama. Nah, ibu-ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat kita akikoh yang pertama adalah mengeluarkan sifat kebinatangan dari masing-masing kita manusia, baik lelaki ataupun perempuan. Apa itu sifat binatang? Sifat binatang kagak punya malu, betul nggak? Lihat bebek, tahu bebek nggak? Yang kebutuhan rumahnya habis kematian. Dia itu jam 9 udah 9 kali kawin, cuek kali bebek. Ngitungin berarti Pak Ustadz ya. Kucing yang gitu, banyak orang kawinnya ke kucing. Malah kadang-kadang kalau kucing nyeksa kita, kalau lagi kawin, betul kagak? Bisa kayak pegawai. Mending ketika anunya lama taran doang, ngek aja. Tapi sebelumnya ributnya kayak kagak. Makanya manusia kalau undinya undi kucing itu nyeksa tetangga. Nyeksa RT, nyeksa RW, ribut jalan terus, beranak jalan baik, beranak agak berhenti. Itu di kucing tuh, ada sini. Kucing itu apa yang kalau kucing mah ada kalian di depan. Nah jadi ibu-ibu jamaah sekalian, hakikat akikoh adalah mengeluarkan sifat-sifat kebinatangan yang ada di badan kita.
Jadi dengan mengeluarkan darah yang disembelih daripada hewan yang kita beli, itu mengeluarkan daripada sifat bahimiyah, sifat binatang. Apa sifat binatangan? Enggak punya malu, serakah, mau menang sendiri, itu sifat-sifat binatang. Serakah, mau menang sendiri, enggak punya malu. Kalau orang punya sifat kayak gini, berarti dia sarwa, harok, harok, kucing. Gitu, paham. Kalau manusia yang sudah diakikoh, insya Allah akhlaknya mulia. Amin. Enggak lagi serakah, tapi rajin bersedekah. Enggak lagi sombong, ya kan? Dia akan tawadu. Walaupun dia orang kaya, dia akan berbaur dengan orang-orang yang kagak punya. Walaupun dia ustazah, dia kiai, dia nyampur aja sama jamaahnya. Kagak ada perbedaan dalam kehidupannya. Itu ciri-cirinya manusia yang sudah terlepas daripada sifat kebinatangan. Yang kedua, hakikat perintah akikah. Daging akikah kan pun disuruh masak ya. Beda dengan kalau kurban disuruhnya dimasak, nggak usah dimasak, bagi-bagi mentah. Perayaan pemotongannya di hari Idul Adha, tanggal 10, 11, 12 sampai 13. Kalau akikah ini khusus, kita nggak suruh masak tuh orang yang kita kasih daging, tapi tinggal nikmatin. Apa maksudnya? Keberadaan kita di atas muka bumi tanpa ada bantuan orang lain, kita ini bukan apa-apa, kagak bisa apa-apa. Betul nggak? Betul nggak? Orang kaya, ibu kaya semuanya, tapi tinggal dewek-dewek di kebun, di hutan. Mobil punya, apa punya, dewek-dewek, kagak punya tetangga, pembantu kagak punya, enak kagak? Enggak. Disinilah agama mengajarkan, ketika kamu punya hidup kaya berlebihan harta, awas, jangan sombong, jangan serakah, jangan pelit, medit, butut gas. Sebab kamu disebut kaya karena ada yang miskin. Paham? Makanya bersyukurlah orang-orang kaya sering guru berbagi sama orang miskin. Siapa orang miskin? Orang yang masih punya utang. Termasuk pisang pagi miskin. Masih punya utang mobil. Makanya amplop dia terbelah. Bukan begitu. Ada ibu saya selain nomor rekening berapa? Nanya doang. Tahu wajib bercanda. Iya benar juga enggak mau. Jadi tambahin apa? Jadi dengan akikah mendidik kita bahwa kita ada di apa namanya? Kamu apa nih? Lupa. Kita ada di lupa. Kita ada di kampung Jareng. Itu kagak ujung-ujung ada bisa derek-derek ada peran orang lain. Ada dukun beranak yang ngerawatin kita. Kalau beranak di rumah sakit ada dokter, ada bidan, ada perawat segala macam, ada emak kita, ada tetangga kita, ada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan sebab adanya kita di atas muka bumi. Maka diajarkan oleh Nabi, berbagilah kamu dengan berakikah, memotong kambing yang bagus kalau perempuan satu, laki-laki dua. Sedekahkan dengan masakan yang lezat, yang nikmat, yang enak, agar orang ketika menikmatinya, mudah-mudahan yang diakikahkan akan seenak, senikmat, sebahagia daging akikah yang dia masak. Orang kan dari banyak, alhamdulillah ini siapa yang masak enak. Tapi kalau masak agak enak, ini masih keras. Buset, Tangga gue belum pernah makan lagi. Gue makan lagi di gue cuma dipakai. Masaknya gue bisa. Bukannya enak, masih bau. Itu namanya tidak membawa doa. Masak yang enak-enak, yang lezat, supaya jadi doa bagi orang yang menerima daging akikah. Ini udah disiapkan, gue bisa buangin. Ini makan bareng apa? Teng-teng Brengkos. Udah malam udah nggak boleh makan. Terus selanjutnya ibu jamaah sekalian, hakikat daripada akikah yang terakhir mengajarkan anak untuk senantiasa tunduk, taat, patuh, menjunjung tinggi harkat derajat kedua orang tua. Nah, mana Pak Yulidar? Pak Yulidar mana dia orangnya? Santi.
Ini dipanggil Santi. Oh iya, mana orangnya? Anak nangis tadi Pak. Menangis. Seorang anak dia tidak akan jadi hebat tanpa ada perjuangan kedua orang tua. Apalagi orang tuanya kayak ini nih, masuk. Susah jadi kayak begini Pak. Susah. Kopi. Satu pintar ngaji. Ustazah. Bungkus Ustaz. Kaya. Klasik susah, klasik. Susah kan kebanyakan maaf ya, kebanyakan nih urusan kampung sejak kampung kebanyakan hidupnya ya begitu dah. Dikata kaya yang belangsak. Belangsak ya emang mampu. Emang kaya ini di mana Pak saya? Ini ceritanya. Emang orang tahu begitu. Kaya tapi dia nggak ngaku kaya. Takut jadi berita. Terus maksudnya ke rumahnya orang Terus kasih bangku. berita, kasih Ustaz, bagi. maksudnya ke rumahnya orang kasih bangku. Pengen kaya Pak. Seorang anak suksesnya dia sebagai apapun dia tidak akan bisa terjadi tanpa ada perjuangan orang tua. Nih dulu saya tanya. Kemarin kan kita merdeka tuh. Pahlawan kita yang memperjuangkan negeri ini. Sekarang saya tanya, pahlawan yang paling dekat sama diri kita siapa? Pahlawan yang paling banyak jasanya sama kita siapa? Ma, bapak, guru, tiga, empat. Ma, bapak, guru, mertua, 5 plus suami. Itu pahlawan. Itu 5 pahlawan tuh. Yang satu boleh dilupain. Diingat terus sama kita. Terutama kedua orang tua kita. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia hendaklah dia berbuat kebaktian, berbuat baik, nurut, tunduk, patuh taat kepada kedua orang tua. Ibunya mengandung selama 9 bulan, netein 2 tahun. Mak kita kalau udah umur 70, 80, tetenya udah nggak lagi bahenon. Itu banyak netein anak, betul nggak? Apalagi kalau anaknya lebih banyak anak laki. Kan yang paling gemas netein anak laki itu. Dari orang sampai gede, kalau gede. Tua ya. Kemudian ketika mengandung kan itu wahnan ala wahnin, derita di atas. Nih ibu-ibu yang udah pada ngerasain beranak, apa itu rasain beranak? Sama itu ngeliat aja, saya dari anak yang pertama sampai yang ke-6, saya lihat itu bini saya. Ini kueta yang dimana itu mau keluarin dulu. Saya tunggu bini saya. Itu Masya Allah. Terakhir anak yang ke-6, kata bidan, udah Pak Ustadz nih bininya suruh masang spiral lagi. Kenapa Bu? Kalau beli masakin spiral kan anak Pak Ustadz bisa 20. Emang bener tuh, itu saya sampai gede gunting gini. Bukan maju kali ya. Bukan maju ya. Kata saya orang-orang kalau bertahun-tahun nggak punya anak. Saya berbeda jadi itu. Saya aja kunci besok. Mau saya balik. Subhanallah Allah. Itu saya kalau lihat bini saya lagi ngedeng. Capek Bu ya? Capek nggak Bu? Pertaruhannya nyawa ya? Ingat mati kalau lagi ngedeng? Ingat mati nggak? Ingat Pak. Ingat. Ingat kan? Kalau ingat mati udah punya pikiran dari mana itu? Apalagi kalau beranaknya nyungsang kaki duluan, nauzubillahimin. Kan kalau yang keluar kepala duluan kan namanya enak ya. Pas keluar itu semuanya kaget. Kenapa kaget? Waktu masuk mah itu 3 on. Pas keluar 3 kilo. Kaget. Wah, apa nih? Gede amat ini. Emang apa? Waktu masuk kecil. Atau anak kan belum 9
aku lagi, oh iya jadi melelap. Kalau orang banyak. Diemplak tuh, diimbuk 9 bulan. Nah, jadi gede, tadi kan 3 kilo, 3 kan sudah. Pas diimbuk 9 kilo, jadi 3 kilo. Maka dari 4 kilo ada yang 5 kilo. Apalagi kalau anaknya kembar 2 ya, kembar 3 bisa 6 kilo. Betapa susah dan menyedihkannya perjuangan orang tuh. Jadi ibu-ibu para jamaah sekalian. Segitu kan katanya orang mati semua ya. Segitu orang mati semua ya. Udah paling tembus sih. Yang 3 kilo lebih. Segitu orang mati semua tuh kalau saya. Harus semua masuk. Ayo terus tahu terus ingat bere kalau ibu astrologi udah lupa kayaknya dah. Iya. Udah lupa ya. Lupa. Aduh, ibu lupa ini terus. Saya mendengar bapak anaknya banyak pas sama bingung. Agak bingung ini berapa ke bini saya. Abinya ini berjalan tangguh. Saya boleh jadi. Apalagi di Anwar. Tapi kok dikit Pak Ustaz. Kok dikit jangan tangguh. Jangan dikit katanya. Ini lagi ikan ngeker. Ya kayak orang awal kok dikit. Nah, begitu ibu-ibu ajaran agama. Jadi kesimpulannya daripada walimatul aqibain malam bahwa kebaikan kedua orang tua tidak bisa diukur dengan kekayaan kita. Artinya kebaikan orang tua enggak sepadan dibalas dengan segala harta yang kita miliki. Cukup kita menyenangi dia dari saat hidupnya sampai dia pulang ke alam kubur. Tentu dengan nilai-nilai akhlak yang mulia, tentu dengan doa, zikir yang kita panjatkan serta amal sedekah yang kita niatkan baginya. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa tidak akan kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa ada bantuan orang lain. Oleh karena itu, cintai, sayangi orang-orang yang dekat kita, yang dekat dengan kita, suami, anak, orang tua, mertua, saudara. Sebab mereka itulah orang-orang yang berjasa kepada kita. Siapa guru kita? Siapa lagi? Para tetangga-tetangga kita. Itulah pahlawan-pahlawan terdekat kita yang senantiasa mereka mau move on sama kita, yang mereka senantiasa kepo sama urusan kita. Doakan mereka seperti doa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangi seluruh dosanya seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupilah seluruh aib-aibnya umat Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan segala urusan dan hajatnya serta keinginannya semua umat Nabi Muhammad sallallahu. Makanya orang yang baca doa ini dia akan memiliki kecintaan dari Allah seperti Allah mencintai para wali. Jadi orang yang suka baca doa ini ibu, hatinya bersih daripada penyakit hasud, penyakit riya, penyakit sombong, penyakit bakhil, penyakit dendam, penyakit apa segala macam yang buruk-buruk hilang. Dijemput dengan doa, kita baca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Inilah doa yang paling ikhlas. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca Fatihah buat ibu saya Asmawati, Ayah Asmawati, sekeluarga. Dan beliau sehat bergaji, umur, selalu semangat ngajarin ibu-ibu dan
mudah-mudahan segala urusannya lancar, berkah dan dicintai oleh seluruh jamaah serta anak-anak, mantu, cucu dan keturunannya. Allah jadikan orang-orang yang soleh, solehah, ahli ibadah, ahli sedekah. Dan kita yang hadir pada ini malam berharap yang sama, sehat, walafiat, berkah, selamat, panjang umur, keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian soleh dan solehah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa aja? Ya itu mah lain. Makanya panggil paus takbir. Ayo Bu, doanya yang tadi saya baca ya, saya ajarin. Kita bareng-bareng doanya. Pertama kita ngedoain dua orang tua kita. Jadi kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li asatizi wa liman haqqun alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi